ngaritnya tuh di Kenapa sekitaran. nanti biar mungkin selama ini aku nggak pernah cerita tentang ini semua kan? Aku nggak tahu tapi sahabat ngarit tuh tahu banget tentang soal kamu. Katanya kak dia tuh pengusaha sapi. Enggak, enggak mungkin dari teman-teman itu selalu melebih-lebihkan saya. Saya ya seperti ini. Hmm. Enggak Hmm. kok, Mas Yun punya banyak teman ini, Mbak. Sobat ngarit ini semua teman Mas Yun yang support kamu loh. Ya, Kamu tahu nggak sih mereka tuh mungkin nggak tahu ya, kamu ajarin kali ya. dari ini kan wabah PMK dan segala macam itu hampir gila aku kak. Itu Bener, emang ada yang kena sapimu. Sapimu ada yang kena. ada ada hampir Itu jadi sakit gitu loh. Maksudnya jadi gimana nih, Mas? Kalau boleh cerita aku nggak tahu soalnya. Jadi ya, ya pengen banget. intinya kayak gitu aja kan. Heeh. Jadi waktu itu aku kan bikin kandang. Terus, Kandang-kandang itu kandang itu aku buat itu mungkin dengan aku memang aku selalu bilang kan aku nggak punya uang banyak, aku nggak punya uang banyak, tapi aku punya tekad gitu loh. mhm. Di waktu itu aku jual kan, jual sapi kesayangan aku itu tak buat kandang itu nggak banyak kan eh, Heeh. uangku. Setelah itu aku lunasin dulu utang-utangku. Setelah itu sisanya buat ini. Karena kan hutang juga utang kan. Nggak mungkin Iya. orang punya utang. Nah setelah itu aku bangun itu kandang cuma aku sama bakungku. Tapi alhamdulillah sekarang sapi sudah ada, sudah semuanya sudah terbebas dari itu, sudah tinggal dirawat aja lagi kan? Ya, bangun itu Berarti bangun kandang pun aku dibully sama orang-orang. Buat kandang nggak selesai-selesai kandang itu tak buat 2 orang. Aku sama bakungku aja itu selama 3 bulan lebih loh. kenapa orang-orang ngebully itu cuma gara-gara kandangnya lama selesainya? Ya, dulu kandangku kan jelek kan. Ini kan Emang kandang kandang yang bagus tuh gimana? Kandang mewah, enggak, beremas gitu kandangnya dulu gimana? kan jelek itu kan, nggak kayak punya temen-temen terus dibilangin minimal itu kandangnya yang asmanu apa wadahnya itu cor gitu. Terus depannya itu dipaping mas kalau bisa, jangan kan aku kan selalu kata-kata kan selalu ini kan Mm-mm. selalu meninggi. Memang aku nggak pengen dianggap rendah ini tukang-tukang ngarit dan lain sebagainya orang-orang yang jadi kuli kayak saya enggak itu intinya kayak gitu kan. Mm. Nah, setelah itu aku selalu bilang kan aku nggak pengen benerin kandangku, aku pengen buat lah udah terjadi kan meski itu tak buat hanya 2 orang. Keren banget. Ya Tapi saya kamu kok bisa semangat terus kayak gitu sih? Maksudnya kamu tuh kenapa kamu bisa terus semangat? Kamu umurnya masih muda loh, Mas. saya ini terlahir dari keluarga yang bener-bener orang sederhana, sering diledekin. Mm-mm. Ya intinya seperti itulah. Saya dikatain gini kan, karena saya motor aja itu pakai Supra aku. Ya Sedang terus kenapa kalau motornya pakai Supra bodo amat? kan yang aku kejar kan kalau aku punya uang itu sapi gitu dari dulu. Kan orang-orang nggak pernah lihat itu. Hmm. Ya setelah itu kandang jadi kan, waktu itu tinggal finishing sedikit gitu kan. Aku itu uangku habis itu. Uangku habis itu aku 4 hari nggak bisa tidur aku. Iyalah Mas, pastilah berasa Mas, Ya, berasa. dan itu momen yang sangat mengharukan di situ. Iya. Makku tahu, makku sendiri mak kandungku ya. Mhm. Makku tahu, mungkin kenapa aku nggak bisa tidur itu. Mhm. Itu nggak ngomong itu. Mungkin itu ada kambingnya mak tinggal satu itu jual aja gitu. Di situ aku ini pengen Terharu banget orang pengen tua ya. nggak pengen itu ini pak ini apa pengen itu kan pengen ngasih orang tua kenapa kok nggak Iya Kak, bisa aku mah. seperti ini gitu loh. Iya 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 paham paham. Pengennya kamu yang udah ngasih tapi kenapa orang tua bantu lagi, bantu lagi, bantu lagi gitu ya. Ya, kambingnya itu tinggal satu-satunya itu dijual. Ya tak ya Gimana kamu udah bisa apa ya, udah sekarang bisa kandangnya itu. Alhamdulillah. Nah, setelah itu Oh, ya tapi di balik itu ya kadang kalau aku mungkin dari makku kan ya cuma cuma apa ibu rumah tangga aja kan sambil ngaret juga makku.
Ya kadang kalau aku ada uang gitu habis kerja itu ya tak kasih makku. Keren, iyalah. Iya. Itu emakmu juga itu udah bagus masih kerja, masih mau kerja. Itu bagus tau, masih. Bantuin adik nyekolahin adik juga mungkin Adiknya satu kan, adiknya. ya dulu. Itu Nah, kan namanya, bener gak? iya. Iya. Ya kalau Mbak pengen nangis nangis aku Kak setiap hari sampai sekarang. Semua orang juga ada semua orang tuh juga sulit masing-masing sih mas sebenarnya. Ya, dan Cuman ya, ini beda kan beda kadang ceritanya aja. ada udah. Ya Tapi kan kalau ada masih waktunya itu kita kan bener-bener nggak punya uang gitu kan. Aku, betul. aku itu udah pamitan berkali-kali kan pengen keluar negeri aku. Udah nggak bisa Kak. Untuk apa saya memotivasi? Saya ada di sini pun nggak bakal dihargai. Kalau saya udah pergi, ya udah tinggal aja gitu kan. Kalau saya udah pergi, ya mungkin suatu saat saya bakal pergi, gitu loh. Suatu saat pasti saya nggak bakal di sini lagi. Pasti Semoga, pada sedih banget Mas Ian pada nyariin pasti. semoga Karena saja kamu nanti sudah teman-teman ini bisa menjaga nama baik ini. Sobat Ngarit itu aja. Udah aku udah bilangin berkali-kali kan. Saya nggak akan tetap di sini gitu. tapi semuanya sayang sama Mas Iun. Semuanya tuh Semuanya, support. Iya, ya kuat semuanya. banget loh support mereka. Di fase itu kan aku ini kan kan ngasih pakan sapi itu per bulan kan banyak uang kan, nggak nggak cukup kalau uang 10 juta aja nggak cukup loh kalau ngasih Oh iya, bulan. Iya aku baru tahu. Itu maksudnya bukan yang ngasih makan itu dari ngarit. kan itu ada pakan tambahan juga kan. Oh, sedangkan kamu punya sapinya berapa? Lebih dari satu pasti gitu lebih Semua itu titipan aja. Oh, Aku disuruh merawat, disuruh merjuangin mereka itu. wah. Itu kan aku ini kan di fase bener-bener nol aku kan itu. Eh, aku udah berkali-kali kan ngomong sama ke emak itu. Udah nggak kuat lah intinya kalau ngarit terus. Aku pengen keluar negeri itu yang 3 kali aku pamitan keluar negeri. Keluar negeri ini untuk kerja atau untuk apa, Mas? Ya biar Untuk kerja. ekonomi keluarga aku juga ikut baik juga kan. Iya. Kalaupun di sana bisa berhasil, kalau tidak ya nggak tahu nasibku. Itu kata nih mak kan gini aku yang terakhir itu cuma bilang aku pengen ini keluar negeri ya gitu. Nah setelah itu makku nangis itu. Yang kedua sama yang pertama cuma diem, nggak ada balasan apa-apa. Mungkin orang tua aku memang tidak pernah mengizinkanku untuk pergi jauh kan. Iya, nggak ada orang tua yang suka anaknya pergi merantau jauh-jauh sih, Mas. Mas Iya. Yun anak pertama ya? Iya. Pantes. Ya, dan Heeh. saya di keluarga Jiwa ini pendekar kamu kuat sekali soalnya. enggak, maksudnya di keluarga ini saya juga yang ini strikernya. Ya, orang harus tahu itu. Ya, Tapi tapi kamu pengennya tuh ke depannya tuh apa sih namanya mau nyenengin orang tuanya tuh seperti apa? nyenengin Harapan orang tua itu enak kok Kak. Nikah terus dikasih momongan cucu itu udah seneng banget orang tua itu, ya kan? Ditungguin di sini aja meski kita nggak banyak uang yang penting ditungguin aja udah itu. Ya kan? Iya sih, pasti mereka pengennya. Percuma kamu banyak uang ber-MM kalau nggak bisa setiap hari ketemu orang tuamu. Nanti kalau orang tuamu udah nggak ada, gimana rasanya hatimu kan itu kan? Ya, Iya. ini kan aku lagi cerita lagi di fase nol itu kan. Aku udah ngomong sama aku, dia bilang gini, nah, kamu itu udah itu lihat sapimu itu udah ada. Nanti sapimu itu kalau kamu keluar negeri pasti kamu jual. Keluar negeri nggak cukup uang 40 juta, 60 juta, ya kan? Pasti itu sapimu kamu jual. Kamu ini di rumah aja ngarit aja udah enak kok gitu. Kalau ada utang nanti jualin sapinya itu buat nebus sudah gitu. Kan gitu kan pemikirannya orang tua itu. Nah kalau kamu di luar negeri kamu nanti masih nyari-nyari kerja di sana. Atau kalau kerja enak nanti kalau kerasan kalau nggak kerasan kamu pulang nggak bawa apa-apa nanti gitu. Ya udah itu sambil nangis orang tua aku nangis banget itu yang cewek itu. Terus ya udah ya gitu aku gitu. Itu fase-fase yang paling ya namanya tukang ngarit ya mungkin kamu percaya nggak? Namanya tukang ngarit itu kan pengeluaran pasti dengan
penghasilan kan nggak menentu Kak. Pengeluarannya apa kalau ngarit? Ya, Kalau boleh tahu nih, ngarit kan biasanya kita tenaga aja nih. Pengeluarannya tuh apa? Kecuali kalau merawat sapi ada pengeluaran buat pakan kata kamu. Tapi ya, kalau ngarit ini pengeluarannya pengeluaran. nanti kan saya orang kecil kan nggak punya di apa kendaraan itu pasti nyewa kalau cari cari ini nyari jerami itu Heeh. yang 15 apa L sampai tahu kan L 300 itu loh. Enggak, itu apa L300? L 300 kol gundul. L300 Mitsu. Oh, oh iya, Jangan, mobil itu mobil bak. nyewa itu kan satu kembali pulang ambil itu kan di sini 250.000 sampai 300 kan. Mm-mm. Ya itu kalikan 15 berapa? Terus, aduh merinding. Terus, Terus nanti biaya konsentratnya per hari satu sapi itu ya ini 1 juta sampai 2 juta tergantung besar kecilnya toh. ya, Ya tinggal kali bensinnya, jumlah sapi. bensinnya udah termasuk belum mas? Di sini tuh ada biaya tambahan lagi buat beli air. Satu L 300 itu 100.000 itu setiap 3 hari sekali. Oh, itu uang apa? 3.000-nya itu untuk apa? Apa? Uang tambahan itu uang apa? 3 hari sekali itu kan beli air di sini 100.000. Beli air galon, nggak air. Air bersih itu. Oh, bukannya Ya. kan ada air bersih, ada mata air, ada sumur gitu? Nggak ada di sini nggak ada. Cuma PDAM itu kadang ya 1 bulan sekali 2 bulan sekali. Nah itu kan itu aku udah di waktu itu kan ya mungkin udah nggak kuat aku kan. Iya, iya, iya. Ya, aku mau ambil ini, mau ambil bak aja itu aku ambilnya ini apa handuk terus pakai motor itu aku pernah loh, nggak inget sama sekali naik motor itu aku sampai kemana-mana. Astagfirullahaladzim ini gila ini aku udah gila aku gitu. Hmm. Terus akhirnya kamu gimana tuh? Kamu ngejalanin itu berapa hari itu berapa lama? Yang kamu harus kayak gitu. Ya sekarang pun kadang ya masih ini Kak, masih nggak balance otakku. Ya, mungkin kalau udah dicintai dengan hebat dan setulus hati nanti kita berpikir untuk berdua. Dua otak kan lebih enak daripada satu otak. Oh, Nih, iya. itu ini kan, aku nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang untuk beli comburan pun udah keberatan aku. Terus Beli apa? Sorry, maaf. Beli apa tadi mas? beli konsentrat aja aku udah. Apa itu konsentrat? Aku nggak tahu. Konsentrat itu pakan tambahan untuk sapi. Nanti aku lihat aja di YouTubeku ya. Oh iya iya. Nah, beli konsentrat itu Kalau nggak pakai itu sapinya kenapa? ya nggak begitu bagus kayak ini punya teman-teman. Harus berarti pakai kayak gitu. Maksudnya gimana ya mas? Ya nggak harus cuma ya saya ya itulah gimana ya nggak bisa dijelasin ini. Gimana? Jelasin. Aku biar tahu kamu tuh seperti Dijelasin. apa gitu. Ini aja kamu main ke rumahku nanti tak ceritain banyak. Ayo kita belajar bareng. Mau nggak? Ya mau aja kalau ke rumahmu kan di Tulung Agung kan, bener nggak sih? Ya. Nah intinya kayak gitu. Aku waktu itu nggak ada uang nggak. Aku nggak kuat beli rokok itu udah 2 minggu. Mm-mm. Udah 2 minggu nggak kuat beli rokok. Itu beneran itu. Aku nggak kuat. Wah udah ini aku udah pusing ini sakit udah mau tak jual. Nah sapiku mau tak jual namanya Rambo itu ya. Heeh. Sakit. Malah sakit, kena sakit yang kamu bikin puyeng itu. Enggak, Rambo itu kalau aku udah punya pikiran tak jual 3 Oh kali bisa tuh. dia sakit 3 kali. Mungkin ya emang dia nggak mau pergi. Ya udah, kalau kamu memang bener-bener, aku sampai gini sama sapiku itu. Kalau kamu bener-bener nggak mau pergi dari sini, kan aku setiap malam itu curhat jam 1 jam 2. Doain aku ada rezeki ya, beliin makan kamu aku gitu. So sweet banget sapinya. Iya tapi kadang-kadang kalau peliharaan emang kayak gitu. Kamu udah ada hati kali sama Rambo.
Ya untuk semua sapi emang kayak gitu. Mungkin yang paling deket sama aku itu kan Rambo itu. Kamu rawat dari kecil ya, Mas? Iya. Pantes, iya. Jadi dia Oh, udah pakai connect sama kacamata kamu, bukan? udah menyatu Sarap sama hari kamu. orang Jadi dia sarap. selalu Sekali mau tak jual nggak mau. Oh, tapi kalau yang lain aman kan? Kamu kalau lagi musim Idul Adha, kamu ada jual dong pasti kan ya kayak gitu. Enggak, orang aku masih bener-bener dari nol kok kak. Oke ya, tapi setelahnya nanti kamu mau jual kan pasti ya? Iya, itu aku juga ini terharu juga gitu waktu itu. Aduh, ini apa lagi gitu. Kenapa? Gitu. Aku juga pernah nangis kak. Ini kan aku setiap setiap mau Idul Fitri itu kan ini kan ngasih anak-anak uang gitu. Ya, Gitu kan. Nanti tak kasih ya gak banyak, kadang ya 20.000. Ini mungkin ini memang fase di nol aku itu waktu Lebaran kemarin itu. ya. Rambut udah nggak punya uang untuk beli konsentrat dan lain sebagainya itu. Mau ngasih anak yatim itu aku nangis kak itu waktu itu udah mau Idul Fitri loh, aku nggak, kan biasanya aku ngasih kan nggak uang itu nggak banyak, kadang cuma 10.000 20.000 kan, yang penting aku bisa ngasih gitu loh. Waktu itu agak bener-bener nggak ada uang, aku nangis itu malam-malam jam 1 mungkin ya. Ini mau sedekah aja kesulitan aku. Intinya kayak gitu kak. Ya. Nggak apa-apa Mas Yu, nangis itu Aku ini manusiawi loh. terlalu dipertemukan sama ini kak, orang-orang baik ya. Ini sama orang baik. Itu namanya Kak Fani, siapa itu? Di IG ku ada, coba dilihat itu. Itu di challenge kak. Nah, nanti kalau ini kalau kamu menang sama aku, kamu minta apa aja tak kasih. Nanti kalau kalah itu tak kasih uang 1 juta. Terus? Aku kalah dapat uang 1 juta itu tak kasih anak yatim itu. Kamu nggak sedia? Iya, kan kalau mau sudah kok kan nggak harus kaya toh. Keren banget. Kamu sendiri kan juga masih punya beberapa kebutuhan, tapi kenapa kamu masih kayak pengen ngasih orang gitu? Kalau kita nunggu kaya kita nggak sedekah, Mbak. Iya sih. Iya. Terus Iya. kalau dari yang kamu iniin, yang paling ngena, yang kayak jadi pelajaran buat hidup kamu tuh apa? Kayak jangan pernah melawan orang tua karena gue pernah kualat misalkan gitu. Kalau kamu apa Mas? Ya itu. Ya ikhlas aja, Mbak. Hidup saya itu ikhlas. Mau diapain aja sama orang saya nggak pernah ini itu. Yang penting ikhlas aja. Gitu loh. Kalau misalkan nggak orang-orang yang nggak akur sama saudara kandung gimana Mas? Ada saran nggak? Oh, kamu nggak akur sama saudara kandungmu? Enggak, maksudnya kan Kamu. enggak, Kamu. Kamu itu. enggak maksudnya kan orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu. Aku bukan, enggak. Nggak apa-apa, aku aja sama Ridho itu nggak jarang akur juga. Nggak apa-apa, namanya saudara itu, kita itu sobat ngarit keluarga kita aja loh ya. Itu aja banyak yang nggak percaya sama saya kok. Padahal kamu yang kenapa ya padahal? Ya itu keluarga kita kadang jotos-jotosan, kita pukul-pukulan, tapi kalau ngumpul ya baik. Oh, iya juga Makanya sih. saya itu tidak memaksa sobat ngarit ini harus suka sama saya, nggak apa-apa. Orang itu nggak harus kaya menurut saya. Yang penting orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu loh kak. Ya pandang. Sekarang dengan adanya saya kalau dikatain saya duitnya banyak, ya kalau saya uangnya banyak, kenapa saya nggak penampilan saya nggak ada yang saya rubah kok. Kalau saya pengen uang ngelip aja setiap hari. Oh, kamu nggak, iya kamu nggak mau live misalkan nggak live setiap hari juga, Mas? Ya sesenggang saya aja, semut saya. Oh, kamu emang nggak ada waktu senggangnya juga dikit ya? Iya, ini nanti mau ngarit juga jam 2. Iya, di sana udah jam 1 kan, bener kan? Iya, Oh iya tuh, udah ada. ya itu. Tapi Mas, kamu kuat banget loh. Kamu nggak apa-apa kali kalau nangis, nangis kan manusiawi. Aku nggak pernah meneteskan air mata di depan keluarga kok. Sama sekali nggak pernah. Tapi kalau
dalam kamar ya, hampir setiap hari. Iyalah, kalau keluarga kita tahu kita nangis, dia juga ikutan sedih ya. Iya, Hmm, itu nggak boleh. Kamu kok mau toh dengerin aku kayak gini? kenapa kan harus tahu, harus dengerin dong. Tapi pengalaman yang sangat berharga di dalam hidupku, mungkin adikku aja nggak pernah tahu loh. Adikku. Dan Semua kakak seperti itu. Semua kakak emang sekeras itu. enggak, mungkin adikku juga tahu ini cerita ini ya. Mungkin buat pengalaman buat pengalaman anak-anakku ini semua yang keluarga ini. Itu aku pernah waktu adikku kan sekolah kan namanya sekolah. Orang tua itu kan hanya mengandalkan ngarit dan kuli kan waktu itu. Saya udah lulus sekolah waktu itu. Mm-mm. Saya saya waktu itu, itu udah ini ya udah ngarit aku. Itu aku kan punya tabungan itu cuma 1 juta. Mm-mm. Cuma 1 juta, bener-bener 1 juta itu. Di jam 7 malam itu makku nangis itu mau karena adikku pulang kan, Mm-mm. makku nggak ada uang waktu itu. Kan kalau adikku kan tahunnya kan ada uang saku kan untuk sekolah. Iya, Iya, kalau nggak ada uang saku kan di sekolah suka. itu mama aku nangis itu. Terus, Nah, hutangnya udah banyak le, mak nggak ada uang gitu. Wah, waktu itu aku ya menjadi ini apa? Wah, nggak apa-apa itu aku ada uang ya, gitu. Sedangkan uang 1 juta itu mau tak buat beli konsentrat itu. Setelah itu aku nggak punya uang lagi. Itu makku nangis waktu itu. Wah, aku nggak senyum-senyum hibur aja loh. Adikku nggak tahu loh ini, nggak tahu cerita ini. hmm, Ya, jam 8 itu jam 7 sampai jam 8 itu makku nangis itu. Ini loh ada ini. Tak kasih uangnya. Ini buat besok ini beli apa lauk pauk apa ini aku gitu. Biar dan setelah itu aku gantian yang nangis ya ampun ini macam apa ini aku gitu. Buat nyenengin keluarga aja gak ada gitu. kamu berapa bersaudara?